Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 SIP 2 yang beranggotakan Sarida Elvina dan Sinta Haryanti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Distribusi Normal. A. Pengertian distribusi normal. 1. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gaussian pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre 1733 sebagai pendekatan distribusi binominal untuk n besar. Distribusi normal adalah suatu bentuk matematika yang menyarankan bahwa secara alamiah pengamatan terjadi mengikuti pola yang telah diberikan. Pola tersebut adalah kurva normal yang menempatkan sebagian besar pengamatan pada mean dan beberapa skor pada keadaan ekstrim. Distribusi normal merupakan distribusi yang paling banyak digunakan dengan asumsi data observasi terdistribusi normal. Artinya, kita mengasumsikan bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-ratanya dan bentuk suatu bentuk kurva menyerupai lonceng. Distribusi normal dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. 2. Ciri-ciri distribusi normal. A. Berbentuk lonceng sistematis terhadap X sama dengan nu. Distribusi normal atau kurva normal disebut dengan nama distribusi Gauss karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss dengan rumus sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat gambar yang telah kami cantumkan, itu merupakan rumus dari distribusi normal. Selanjutnya keterangan 2 sama dengan nilai konstan adalah 3,1416, sedangkan E sama dengan nilai konstan adalah sama dengan 2,7183. Nu sama dengan parameter untuk rata-rata distribusi, sedangkan sigma parameter untuk simpangan baku distribusi. B. Grafiknya selalu berada di atas sumbu absis X. C. Mempunyai modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan sigma sama dengan 0,3939 atau nu. D. Grafiknya mendekati sumbu absis X, dimulai dari X sama dengan nu tambah 3 ke kanan dan X sigma kurang 3 nu ke kiri. E. Luas daerah grafik selalu 1 unit persegi. Bentuk kurva normal yang pertama ada normal umum dan yang kedua ada normal baku atau standar. Nah, bisa teman-teman lihat bentuk kurva normal umum dan bentuk normal baku pada gambar yang telah kami cantumkan di bawah ini. 3. Ciri-ciri kurva distribusi normal. A. Distribusi normal mempunyai 2 parameter yaitu U atau rata-rata dan 0,2 variansi. B. Total luas daerah di bawah kurva terdistribusi normal. C. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris, artinya sisi kanan dan kiri sama besar, dengan masing-masing luasnya adalah setengah dari luas total kurva normal. 4. Kriteria distribusi normal. Beberapa kriteria distribusi normal adalah A. Mempunyai 2 parameter populasi yang lengkap, yaitu mean dan standar deviasi. B. Kurva mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean. C. Mean, median, dan modus dari seluruh distribusi adalah sama. D. Total daerah di bawah kurva nilainya adalah 1. E. Mempunyai ekor yang panjang di kedua sisi sumbu X sesuai dengan frekuensi distribusi. 5. Luas daerah di bawah kurva normal. Menghitung luas di bawah kurva normal. Z sama dengan X kurang nu per sigma, di mana Z sama dengan jarak deviasi X terhadap mean. X sama dengan variabel X. Nu sama dengan mean. Sigma sama dengan deviasi standar. Misal, suatu distribusi normal rata-rata sama dengan 50, deviasi standar sama dengan 25.
X sama dengan 25, Z sama dengan X kurang nu per sigma, sama dengan Z sama dengan 25 kurang 50 per 25, sama dengan min 1. X sama dengan 0, Z sama dengan 0 kurang 50 per 25, sama dengan min 2. X sama dengan 75, Z sama dengan 75 kurang 50 per 25 sama dengan negatif 1. Contoh 1. Sebuah perusahaan elektronik membuat lampu yang mempunyai masa hidup sebelum putus yang secara normal tersebar dengan nilai tengah 800 jam dan suatu simpangan baku 40 jam. Carilah probabilitas sebuah lampu akan putus. A. Sebelum 778 jam, B. Sesudah 778 jam, C. Sebelum 834 jam, D. Sesudah 834 jam, E. Antara 778 dan 834 jam. Jawab. Z sama dengan X kurang nu per sigma O. X sama dengan 778, Z sama dengan 778 dikurang 800 per 40 sama dengan min 0,55. Luas di bawah kurva normal adalah 20,884%. X sama dengan 834, Z sama dengan 0 kurang 50 per 25 sama dengan 0,85. Luas di bawah kurva normal sama dengan 30,234%. A. P X kecil dari 778 sama dengan 50% dikurang 20,884% sama dengan 29,116%. B. P X besar dari 778 sama dengan 50% tambah 20,884% sama dengan 70,884%. C. P X kecil dari 834 sama dengan 50% tambah 30,234% sama dengan 19,766%. E. P 774 kecil dari X besar dari 834 sama dengan 20,884% tambah 30,234% sama dengan 51,118%. 6. Nilai harga baku. Perubahan dari bentuk normal umum menjadi normal baku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Cari Z, hitung dengan rumus yang tertera pada gambar. 2. Gambarkan kurvanya. Ketiga, tuliskan nilai Z, hitung pada sumbu X di kurva di atas, dan tarik garis dari titik Z, hitung ke atas hingga memotong garis kurva. 4. Luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis ke titik 0 di tengah kurva. 5. Carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. 6. Luas kurva normal sama dengan 1 karena nu sama dengan 0, maka luas dari 0 ke ujung kiri sama dengan 0,5. Luas dari 0 ke titik kanan sama dengan 0,5. Jika Z bilangan bulat, luas daerah dalam persen sebagai berikut. Jika Z bukan bilangan bulat, luas daerahnya dicari menggunakan tabel kurva normal baku yang ada di bawah ini. Contoh soal 1. Dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Ditanyakan A. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? B. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 70 ke bawah? C. Berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Jawab.
A. Z sama dengan X bar dikurang nu per sigma O sama dengan 80 dikurang 75 per 4 sama dengan 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 10,56% dikali 100 sama dengan 11 orang. B sama dengan 75 kurang 80 per 4. X sama dengan min 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kiri sama dengan 10,56%. Jadi jumlah responden sama dengan 11,56 dikali 100 sama dengan 11 orang. C. Batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurang 10% sama dengan 40% dari tabel didapat 1,28 SD. Tertinggi sama dengan 4. Untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi sama dengan 75 tambah 5,12 sama dengan 80,12. Terakhir, kesimpulan. Distribusi normal atau distribusi Gaussian pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Davenport 1733 sebagai pendekatan distribusi binominal untuk n besar. Distribusi normal adalah suatu bentuk matematika yang menyarankan bahwa secara alamiah pengamatan terjadi mengikuti pola yang diberikan. Pola tersebut adalah kurva normal yang mendapatkan sebagian besar pengamatan pada mean dan beberapa skor pada keadaan ekstrim.